wall di Facebook yang cukup keras, cukup nggak enak di telinga. Dia bilang begini, mana itu pendeta-pendeta yang mendoakan KKR kesembuhan? Mana itu pendeta-pendeta yang katanya dikasih kuasa dan urapan kesembuhan? Ayo, kenapa kok sekarang waktu COVID seperti ini kok malah semua sembunyi? Pendeta-pendetanya mana semua? Kok nggak ada yang KKR untuk kesembuhan? Kok nggak ada yang datengin rumah-rumah sakit? Nggak ada yang datengin itu, ayo kalau berani datengin tuh rumah-rumah sakit, datengin orang-orang yang kena COVID. Mana? Jangan cuman ngomong aja. Selama ini kok cuman koar-koar apa? Pendeta mendoakan kesembuhan, KKR tumpang tangan kesembuhan. Sekarang semuanya kok nggak ada. Nah, kemudian waktu saya mendengar itu, saudara, hati saya sempat gimana gitu ya. Tapi memang benar, saudara-saudara, di masa COVID ini kita melihat sendiri ya, bahwa yang terkena COVID itu bukan hanya orang-orang yang non-Kristen, bahkan saya terkejut juga ketika tahu bahwa jumlah hamba Tuhan yang meninggal pada masa pandemik ini jumlahnya bukan ratusan, saudara, tapi ribuan. Saya kaget waktu dengar kata ribuan. Saya sempat mikir gini, masa sih sampai segitu banyaknya. Jadi memang banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sakit pada waktu pandemik ini. Dan kemudian tidak jarang juga banyak anak-anak Tuhan juga yang dipanggil Tuhan pulang. Ada banyak jemaat yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa semua ini terjadi? Kenapa yang kena COVID bukan cuman yang bukan anak Tuhan, tapi anak Tuhan pun juga kena. Apakah mereka kurang iman? Apakah mereka kurang berdoa? Ataukah ada sesuatu yang salah yang mereka lakukan sehingga membuat mereka terkena COVID? Saudara, kembali lagi ke cerita hamba Tuhan tadi mengenai tulisan di Facebook, dia akhirnya tergelitik untuk menjawab, meresponi Facebook itu, dan dia bilang begini di dalam komentarnya, dia ngomong begini, saya ini justru bersyukur, bukan karena COVID-nya saya bersyukur, tetapi saya bersyukur karena saya bisa melihat, kita bisa melihat pada masa COVID ini. Kenapa pendeta-pendeta itu tidak kelihatan semuanya, tidak bisa istilahnya demonstrasi kuasa Tuhan. Dari situ saya tahu, dari situ kita semua tahu, bahwa pada akhirnya sehebat-hebatnya saudara dan saya, sehebat-hebatnya kita sebagai anak-anak Tuhan, pada akhirnya kita harus mengakui bahwa kita ini terbatas, saudara. Dan pada akhirnya kita ini harus mengakui bahwa Tuhan itu tetap berdaulat. Tuhan adalah tetap Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak bisa jawab, tapi Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat. Jadi intinya, sembuh tidak sembuh, itu akhirnya kita tahu bahwa memang kita ini cuma satu, saudara, kita ini butuh Tuhan. Mau kita mengeluarkan semua ilmu doa keliling, ilmu puasa, ilmu doa tengking-menengking, pada akhirnya kita tahu bahwa kita terbatas dan kita tetap harus mengakui Tuhanlah yang berdaulat dan berkuasa. Dan justru pada masa-masa pandemik seperti ini, kita semakin tahu bahwa kita ini butuh Tuhan, saudara ya. Kita butuh Tuhan. Nah, tapi saya tetap ingin menyemangati semua teman-teman yang tadi minta dukungan doa yang disampaikan oleh Ibu Olga lewat WhatsApp. Semua teman-teman yang mayoritas bergumul soal sakit penyakit. Saya cuma ingin memberikan hiburan, menyemangati semua teman-teman di masa pandemik. Walaupun artikel tulisan di Facebook itu tadi bilang, mana Tuhan, kok enggak kelihatan. Kita harus tetap belajar untuk mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Justru karena semua ini kita enggak ngerti apa yang harus dilakukan, kita sangat membutuhkan Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Bapak Ibu kalau membawa Alkitab di tangan saudara, saudara bisa membuka Kejadian pasal 26. Kita akan lihat dari ayat 1, Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26, ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh,
raja orang Filistin. Saudara, Alkitab menuliskan di ayat pertama bahwa latar belakang dari ayat ini adalah kelaparan di negeri itu. Dalam bahasa Inggrisnya adalah long period of drought, atau artinya masa kekeringan yang sangat panjang. Masa kekeringan yang sangat panjang. Saudara, keadaan yang kita alami, banyak yang tanya sampai kapan, saya nggak tahu. Walaupun sudah ada berita mengenai vaksin dan sebagainya, ada setitik harapan cerah mengenai vaksin yang katanya nanti baru diluncurkan awal tahun, itu pun belum ada yang bisa memastikan apakah pasti di awal tahun vaksin itu akan diluncurkan, saudara. Tetapi banyak dari kita harus mengakui bahwa banyak dari kita tidak tahu keadaan ini nantinya mau kemana. Tetapi yang jelas selama pandemik ini, mungkin saudara sendiri ada di antara saudara yang mengalami, atau mungkin ada kenalan-kenalan yang saudara tahu, bahwa terus terang kondisi COVID ini membuat banyak sekali kondisi perekonomian menjadi hancur. Pandemik ini telah membuat banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang mengalami kejatuhan drastis di dalam finansial, dan tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang juga mengalami bangkrut langsung. Kita harus mengakui bahwa COVID ini, krisis kesehatan ini terjadi ternyata mengefek juga kepada krisis ekonomi. Dan tidak tahu sampai kapan krisis ekonomi ini terjadi. Kalau saudara ada yang pernah ikut di Zoom dengan persekutuan doa ini beberapa bulan yang lalu, saya juga sempat menyaksikan bahwa kondisi krisis ini masih akan berlanjut terus. Dalam arti mungkin nanti vaksin keluar, tapi intinya untuk penyembuhan finansial, penyembuhan banyak kondisi itu butuh waktu yang cukup panjang. Dan saya tetap merasakan bahwa kondisi ini akan berlangsung cukup lama, krisis demi krisis terjadi. Tapi keadaan ini mirip dengan yang digambarkan oleh Kejadian pasal 26 ayat 1, di mana pada waktu Ishak mengalami ini, Alkitab menuliskan masa kekeringan yang cukup panjang. Tentunya saya berdoa, apapun yang akan terjadi, saya tetap percaya orang yang bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin, saudara ya. Amin. Jadi kita akan mengalami masa kekeringan yang cukup panjang. Tetapi saya mau memberikan kabar baik buat saudara. Yuk kita lihat ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6, Alkitab bilang, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi ternyata pada waktu kondisi kekeringan yang sangat panjang, Ishak tinggal di Gerar. Sangat berbeda dengan bapaknya yang hampir melakukan kesalahan. Ishak hampir melakukan kesalahan seperti yang dilakukan bapaknya, yaitu mencari jalan keluar pintas. Mencari jalan keluar yang kompas, shortcut ya. Dan akhirnya waktu kita mengingat ceritanya Abraham, pada waktu Abraham mengalami kondisi kering, dia lari minta bantuan ke Mesir, dan akibatnya yang terjadi memang sempat dia diberkati luar biasa, tetapi waktu dia keluar dari Mesir, dia dikasih sama Raja Mesir itu beberapa banyak harta, termasuk budak perempuan dan budak laki. Dan di dalam budak perempuan itu adalah termasuk Hagar. Saudara tahu siapa Hagar? Hagar adalah wanita yang dengan siapa Abraham itu punya anak. Dan kita tahu keturunan dari Hagar sampai hari ini menjadi konflik juga dengan keturunan Ishak. Nah, saudara, intinya pada waktu di tanah kering, Abraham itu mencari jalan pintas, justru banyak kesulitan-kesulitan yang lebih berat akan terjadi. Itu pada zamannya Abraham. Nah, waktu Ishak mengalami persis seperti bapaknya, yaitu di tanah yang kering, Alkitab menuliskan, Tuhan bilang sama Ishak, Ishak jangan pergi ke Mesir, jangan lari ke Mesir untuk minta bantuan orang Mesir, tapi kamu tinggallah di tanah ini.
disuruh tinggal di tanah yang kering. Nah, saudara, satu yang saya tangkap adalah begini, saudara. Kita dalam kondisi tidak suka, kita dalam kondisi tidak enak, tetapi saya tetap menghimbau teman-teman, belajarlah untuk tahan-tahan dulu, untuk sabar dulu, jangan gerusak-gerusu, jangan panik terus lalu kita mengambil langkah shortcut. Saudara, beberapa waktu yang lalu orang-orang lagi rame karena dolar naik, apa istilahnya, nilai mata uang hancur, kacau. Akhirnya apa? Orang pada banyak lari yang ke investasi emas. Nah, saya ditawari bolak-balik investasi emas, saudara. Tetapi saya belajar untuk menahan diri dalam arti saya belajar untuk menunggu setiap pimpinan Tuhan. Karena saya tidak mau jangan sampai gara-gara seperti yang dilakukan Abraham, walaupun dalam tanda kutip kelihatannya dapat berkat banyak lewat Mesir, tetapi dia juga dapat berkat Hagar, yang saudara tahu kisahnya berikutnya. Jadi intinya, yang Tuhan suruh kepada Ishak adalah tinggal di Mesir. Nah, saya masih mau lanjutkan lebih lagi. Nah, ini yang saya mau tunjukkan pada teman-teman ya, pesan Tuhan ya. Kita lihat ayat yang ke-12 dan 13. Ayat 12 dan 13, saudara. Di ayat 12 dan ayat 13 dituliskan begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan ayat 13 ini saya percaya ayat yang disenangi banyak orang. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara perhatikan, ini yang Tuhan katakan, di masa krisis seperti ini, di masa pandemik, di masa gara-gara seperti pandemik ini kemudian terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan nantinya. Saudara dengarkan baik-baik, Tuhan akan memunculkan orang-orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa, orang-orang yang dimunculkan Tuhan menjadi orang yang sangat berpengaruh, menjadi orang-orang yang tiba-tiba naik ke atas, menjadi orang yang tiba-tiba roda kehidupannya berputar terbalik, justru dimunculkan bukan di masa yang subur, tetapi di masa kekeringan. Saudara dengarkan, ini message dari Tuhan. Justru di masa kekeringan ini, seperti pandemik ini, akan dimunculkan Tuhan yang tidak masuk akal, orang-orang yang tadinya dalam kondisi roda kehidupannya di bawah, kemudian di masa pandemik ini dimunculkan Tuhan di atas, dimunculkan Tuhan luar biasa. Salah satu contohnya gini ya saudara, salah satu contohnya gini. Jadi Ishak ini muncul kaya luar biasa, bukan karena warisan bapaknya. Ishak ini muncul menjadi kaya luar biasa justru di masa kekeringan, di masa krisis. Ada banyak orang-orang yang kesaksian itu begini saudara, mereka justru menjadi kaya, mereka menjadi diberkati Tuhan, justru di masa kondisi yang sangat terbalik. Jadi banyak yang kesaksian juga pada waktu Krismon tahun 98, itu banyak dari mereka justru muncul menjadi sukses pada tahun 98. Nah saudara, ini akan terulang lagi pada masa-masa ini ke depan. Saudara tangkap dengan iman, pada masa-masa ke depan ini akan terjadi lagi, Tuhan akan memunculkan orang-orang yang sangat diberkati, orang-orang yang dibuat Tuhan berbeda luar biasa sangat menonjol, orang-orang yang dimunculkan oleh Tuhan yang tadinya biasa-biasa dimunculkan Tuhan diberkati luar biasa seperti Ishak. Justru di masa kesulitan seperti ini, justru di masa yang seluruh dunia mengatakan ekonomi sedang hancur, justru di masa ketika seluruh dunia mengatakan bahwa segala keadaan finansial sedang tidak memungkinkan. Tetapi Tuhan akan memunculkan orang-orang yang diberkati secara ajaib seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan
contoh lagi orang lain yang akan dimunculkan Tuhan persis seperti dalam kondisi seperti pandemi kayak gini nih. Kita melihat di Kejadian, saya ajak saudara melihat Kejadian pasal yang ke-47, saudara. Kejadian pasal 47. Nah, banyak orang berpikirnya mengenai Yusuf. Tetapi saya mau melihatkan kepada saudara, bukan Yusufnya. Kejadian 47, Kejadian pasal yang ke-47. Saya ajak lihat di ayat yang ke-13 dulu, saudara. Jadi ini ceritanya, Yusuf sudah menjadi tangan kanan Firaun, lalu sudah melewati 7 masa tahun kelimpahan, sekarang mereka harus menghadapi 7 tahun kekeringan. Nah, keadaan kita sekarang ini mirip dengan keadaan Yusuf pada waktu 7 tahun kekeringan ya. Masa lembu kurus, saudara ya. Kalau saudara pernah ikut Zoom dengan persekutuan doa ini, pada waktu lalu saya pernah sempat membagikan tentang masa lembu kurus ya, saudara. Nah, di ayat 13 dituliskan begini, ini masa lembu kurus yang terjadi di Mesir dan seluruh dunia pada waktu itu. Dan inilah yang saya percaya sedang terjadi di seluruh dunia. Walaupun nanti sudah ada vaksin dari COVID pada awal tahun, saya tetap merasakan bahwa ada begitu banyak kesulitan yang bertubi-tubi akan sambung sinambung. Tetapi saudara tidak usah takut, ini ada kabar gembira buat teman-teman ya. Ayat 13, di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Perhatikan ya saudara, ayat yang ke-14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Jadi ceritanya, ketika masa kelaparan terjadi, Yusuf kan sudah mengumpulkan banyak gandum-gandum di lumbung, banyak banget. Sampai Alkitab menuliskan tidak bisa lagi terhitung jumlahnya. Intinya kalkulator tuh sudah jebol untuk menghitung berapa banyak simpanan gandum yang dikumpulkan oleh Yusuf selama 7 tahun kelimpahan. Nah, saudara, Alkitab menuliskan orang-orang yang kelaparan ini akhirnya kan beli makanan semua ke Yusuf. Nah, mereka beli makanan kan pakai duit. Lalu ayat 15 dituliskan begini. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jadi ceritanya mereka sudah keluarin deposito, mereka sudah keluarkan tabungan untuk beli makanan. Akhirnya uangnya habis, lalu Yusuf bilang begini, oke, kalau uangmu habis, ya udah, aku gantiin dengan ternakmu. Jadi singkat cerita, mereka beli makanan, bayarnya pakai ternak. Kemudian sampai akhirnya ternak itu habis. Sekarang kita lihat ayat yang ke-18, saudara. Mengapa ayat ke-19, sorry. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Ayat 20 menuliskan, ketika orang-orang itu sudah habis tabungannya, mereka jual ternaknya. Ternak habis, mereka akhirnya jual tanahnya, sampai mereka jual diri jadi istilahnya pekerja di tanah-tanah itu. Jadi mereka menjadi buruh tani. Ceritanya gitu. Nah, saudara perhatikan, semua orang di Mesir, mereka untuk beli makanan, itu harus bayar sampai habis-habisan, sampai badannya mereka sendiri, mereka jual menjadi sebagai buruh tani. Tapi saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu, ini yang Tuhan akan lakukan. Yusuf sudah sempat menabung selama 7 tahun kelimpahan. Tapi ada orang-orang yang juga tidak sempat nabung, bukan tidak sempat, karena memang mereka tidak ada yang ditabung. Tapi ini yang Tuhan katakan, saudara ya. Saya ajak lihat Kejadian.
pasal yang ke-47. Ayat yang ke-12. Kejadian 47 ayat yang ke-12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Ini loh saudara yang saya bilang kemurahan Tuhan. Yusuf itu penguasa di Mesir setelah Firaun. Tapi Yusuf bukan orang Mesir. Dan ketika terjadi kelaparan di negeri itu, rakyat Mesir sendiri ibaratnya tuh citizennya aja disuruh bayar, saudara. Tetapi luar biasanya, keluarganya Yusuf untuk mendapatkan makanan, mereka tidak perlu beli, mereka tidak perlu habisin tabungan, tidak perlu keluar susah-susah, mereka dipelihara oleh Yusuf. Saudara dengarkan baik-baik. Di masa krisis ini dan di masa kekeringan ini yang masih akan berlanjut, Tuhan akan memunculkan orang-orangnya seperti Ishak yang akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan bukan cuma itu, Tuhan akan memelihara anak-anaknya seperti dia memelihara keluarga Yusuf. Saya percaya Yusuf itu adalah gambaran Tuhan. Jadi Tuhan akan memelihara keluarga Yusuf, sama seperti itu Tuhan akan memelihara anak-anak Tuhan di masa kekeringan. Saudara mungkin nggak punya safety, saudara nggak punya tabungan, tetapi seperti yang ditunjukkan, akan ada favor, akan ada kemurahan Tuhan terjadi kepada anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Tetapi ini yang saya mau pesankan pada semua teman-teman. Bagaimana ketika kita nanti masih harus menghadapi masa krisis yang berkepanjangan. Saudara, hal pertama yang tadi saya ingatkan, Ishak tinggal di Gerar. Saudara, apa yang dilakukan Ishak selama di Gerar? Tadi ada lagu yang berkali-kali dinyanyikan oleh Ibu Olga. Sinar kemuliaan-Mu mengelilingi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin selalu tinggal bersamamu. Saudara dengarkan, ini waktunya saudara saya menghimbau kembali. Kalau saudara selama ini belum membangun keintiman dengan Tuhan, ini waktunya di mana saudara tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan pelayanan saudara, kemampuan saudara. Saudara tidak bisa mengandalkan pengalaman. Bahkan saya mau katakan bahwa pendeta pun juga tidak bisa mengandalkan urapan. Saya mau ngomong sama saudara, ini waktunya saudara dan saya harus genjot habis-habisan untuk nempel dengan Tuhan. Ini waktunya saudara dan saya ambil disiplin, ambil komitmen, tambah jam penyembahan, tambah jam saudara untuk baca Alkitab, tambah jam saudara untuk masuk di dalam keintiman dengan Tuhan, tambah jam saudara untuk berdoa, berpuasa, untuk menyembah, untuk deklarasi, untuk menyatakan firman Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan, tambah minimal saudara, ambil waktu 1 jam dalam sehari untuk menyembah Tuhan, untuk baca Alkitab, untuk berdoa, ambil waktu untuk puasa, genjot keintiman dengan Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan akan memunculkan orang-orangnya yang intim dengan dia. Tuhan akan memunculkan orang-orang yang dekat dengan dia. Saudara tahu keluarga Yusuf dipelihara oleh Yusuf karena mereka tinggal di Goshen. Sebelum dipelihara, Alkitab menuliskan begini, saya percaya ini seperti gambaran Tuhan dengan umatnya. Waktu mereka disuruh oleh Yusuf bilang begini, tinggallah di Goshen, supaya kamu dekat denganku. Saudara tahu, Goshen itu artinya mendekat kepada Tuhan. Goshen artinya mendekat kepada Tuhan. Keluarga Yusuf disuruh tinggal mendekat kepada Tuhan. Disuruh tinggal dekat dengan Yusuf. Supaya apa? Maka favor dan kemurahan Tuhan akan terus mengalir. Saudara,
Kalau hari-hari ini saudara sudah banyak melekat, saudara banyak memprioritaskan waktu dengan Tuhan, jangan menyerah, lebih tambah lagi, lebih gila lagi, lebih dahsyat lagi. Saudara kalau selama ini sudah praktek deklarasi, seperti Ibu Lili tadi sharing tentang sakitnya, saudara sudah deklarasi, tetaplah deklarasi, tetaplah menyatakan firman Tuhan, tetaplah perkatakan oleh bilur-bilurnya aku sembuh, oleh darah Yesus aku telah disembuhkan. Tetaplah perkatakan, walaupun engkau belum melihat kesembuhan. Kenapa saya bilang begitu? Saudara dengarkan. Ishak muncul menjadi orang yang sangat kaya, makin lama makin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu butuh waktu 1 tahun, saudara. Ada proses waktu. Dan selama proses waktu sebelum Tuhan melakukan sesuatu pemulihan, kesembuhan, mujizat, saudara dan saya perlu terus tetap tinggal di Gerar, tinggal dekat dengan Tuhan, tinggal di Goshen, terus gempur dalam hadirat Tuhan, gempur baca Alkitab, gempur deklarasi. Walaupun belum melihat kesembuhan seperti kesaksian Ibu Lili, teruslah katakan, aku disembuhkan, teruslah ucapkan syukur, teruslah katakan janji-janji Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik, apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang keluar dari mulut Tuhan, tidak mungkin gagal, tidak mungkin akan balik tanpa membawa hasil. Kalau Tuhan sudah janji sembuh, sembuh. Kalau Tuhan sudah janji dilepaskan, dilepaskan. Kalau Tuhan sudah janji pemeliharaan, akan Tuhan pelihara. Tapi ingat saudara, saudara perlu tetap tinggal, perlu tetap stay dengan Tuhan, stay in faith, tetap tinggal dalam iman, tetap tinggal percaya, tetap tinggal untuk penyembahan, tetap tinggal meyakini, tetap tinggal di dalam deklarasi janji Tuhan. Terus setia dengan semuanya itu, saudara. Saya yakin dalam 1 tahun ke depan ini, dalam 1 tahun, Tuhan katakan, saudara, saya nangkep pesan Tuhan ini. Mulai dari Agustus sampai 1 tahun ke depan ini, saudara, Tuhan akan munculkan orang-orang kayak Ishak. Tuhan akan munculkan orang-orang seperti keluarga Yusuf, bukan Yusufnya, tapi orang-orang seperti keluarga Yusuf yang mereka betul-betul akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi itu yang saya rasakan Tuhan akan lakukan buat kita semua. Nah yang kedua, sorry saudara ya, saya sekalian ini. Nah yang kedua yang harus kita lakukan adalah begini. Coba Bapak Ibu lihat waktu Ishak menabur di tanah kering. Nah, waktu Ishak menabur di tanah kering, saudara tahu nggak bahwa Ishak itu sebetulnya bukan petani? Ishak itu bukan petani, saudara. Ishak itu adalah peternak. Ishak itu adalah peternak. Tahu dari mana Ishak itu peternak? Abraham itu peternak, saudara. Abraham itu peternak. Ya, dengerin. Nah, kemudian Abraham ini kan punya anak, warisan utamanya kan dikasihkan ke Ishak. Sempat saya tuh heran gini, loh kok warisan Ishak yang dapat dari bapaknya tuh kan banyak. Lah kok sampai istilahnya apa Ishak itu harus nabur benih. Ini interpretasi saya ya, saudara. Ini akal rasio saya tuh mikirnya gini. Berarti selama ini Ishak itu bertahan dengan tabungan. Dengan apa yang ada sampai akhirnya habis. Akhirnya apa yang ada cuman benih-benih kering. Nah, kemudian Tuhan, saya percaya karena dia tinggal menetap dengan Tuhan. Tuhan mulai bicara, "Nak, itu apa sih di tanahmu, di tanganmu? Taburan, Nak, taburan." Taburan, "Loh Tuhan, tanahnya lo garing, ndak ada hujan. Lagian aku ya ndak ngerti tani ya apa. Aku ndak mengerti bagaimana caranya bertani, Tuhan." Tapi Tuhan cuma ngomong, "Taburan, Nak, taburan." Nah, disinilah yang akan terjadi selama masa-masa ke depan. Saudara dan saya ndak ngerti apa yang harus kita lakukan. Saudara dan saya ndak punya jalan apa-apa kelihatannya. Tetapi ini yang Tuhan akan lakukan. Bagian terkecil saja yang saudara bisa lakukan, itu akan di-bless sama Tuhan. Akan diberkati sama Tuhan. Jadi intinya benar-benar berkat yang akan datang ke Ishak itu bukan dari tanah atau dari hujan. Karena jelas tanahnya kering, hujan tidak ada. Lah kalau gitu panenannya dia dapat dari mana? Panenannya dia dapat dari tangan ajaibnya Tuhan. Itu yang akan Tuhan lakukan. Jadi intinya gini, saudara, pada waktu saudara terus tinggal menetap dengan Tuhan, hal kedua yang saudara dan saya harus lakukan adalah
belajar pada waktu Anda tinggal tetap dengan Tuhan. Itu Anda belajar dengar-dengaran. Tuhan menuntun Anda kemana? Bapak Ibu, kalau Tuhan menuntun Anda untuk misalnya, nah ini tadi saya membaca ada orang yang bergumul soal sakit, terus istilahnya untuk bisa menemukan dokter yang tepat. Bagaimana bisa menemukan dokter yang tepat? Ini waktunya ibu gempur dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya, walaupun ibu tidak bisa mendengar suara Tuhan, nanti akan ada seperti tidak tahu ya apa, Tuhan akan bisa memampukan kita untuk bisa, oh Isa dituntun dewek, kesini loh nak, kesini lah. Isa moro-moro ditemukan, Isa tiba-tiba ditemukan sama orang sing bantu kita. Isa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ditelepon orang, dikasih tahu ini loh dokter ini. Jadi ada aja caranya Tuhan. Jadi ketika kita intim dengan Tuhan, kita akan mulai harus belajar untuk dengar-dengaran dan nangkap pimpinan Tuhan. Dan melangkahlah dengan apa yang saudara bisa lakukan. Bagian diberkati, bagian disembuhkan, bagian keberhasilan itu adalah tangan Tuhan yang akan melepaskan berkatnya. Bagian saudara adalah belajar tinggal, dan belajar dengar-dengaran, lalu belajar taat dengan apa yang saudara dengar. Jadi intinya 3 hal saudara, tinggal tetap dengan Tuhan. Yang kedua, telinga dibuka. Dan yang ketiga, taat saudara. Melangkah saja. Apa yang bisa saudara lakukan, melangkah saja. Saudara dengarkan, bahkan kalau saudara, misalnya nih saya kasih contoh di tengah masa krisis ekonomi, tiba-tiba saudara enggak tahu kayak digiring kok tiba-tiba aku ini kok bisa bikin misalnya kok bisa bikin pancake ya. Pancakeku ini kok katanya orang-orang enak. Saudara melangkahlah dengan pancake saudara. Melangkahlah dengan mulai buka PO pancake saudara. Bagian diberkati, bagian memberkati itu adalah bagian Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan? Melangkah aja. Toh enggak ada resikonya. Anda buka PO, lalu bikin pancake sesuai dengan orderan yang masuk, dan Anda tiba-tiba tidak sadar, tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu Tuhan bisa membless. Ingat ya saudara, Ishak untuk mendapatkan hasil sekian ratus kali lipat, 100 kali lipat, itu butuh waktu 1 tahun. Bapak Ibu yang bergumul soal kesembuhan, dengarkan, saya mengencourage semua saudara untuk setiap hari gempur dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, gempur dalam mengangkat perjamuan kudus. Ambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan jimat. Tetapi pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, pada waktu kita mengangkat roti, dan pada waktu kita mengangkat anggur, kita sedang mendeklarasikan. Alkitab menuliskan, lakukan ini mengingat karya Yesus di atas kayu salib. Kita sedang mendeklarasikan, waktu kita mengangkat roti, kita katakan begini, roti ini adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecah buat saya. Waktu saya makan roti ini, di dalam nama Yesus, saya sudah ditebus. Tubuh saya itu bukan lagi tubuh saya, tapi tubuh Yesus yang sudah bangkit dari semua penyakit, yang mengalahkan semua penyakit, itu yang terjadi di tubuh saya. Sehingga aku katakan penyakit, kamu tidak punya hak untuk ngendon, untuk tinggal di badan saya. Sekarang juga dengan otoritas dari Tuhan, aku perintahkan penyakit kamu minggat dalam nama Yesus, kamu pergi dalam nama Yesus untuk selama-lamanya. Pada waktu kita mengangkat anggur, kita mengangkat darah Yesus, kita katakan, ini anggur biasa, tapi ini darah Yesus. Dan darah Yesus sudah dicurahkan untuk menghapuskan semua akibat penyakit, semua kutuk penyakit, semua kutuk akibat dosa. Karena itu, waktu aku minum anggur ini, aku percaya darah Yesus mengalir di dalam setiap pembuluh darahku, menggelontor semua sakit penyakit oleh darahnya, oleh bilurnya. Aku sembuh, aku sehat, aku prima kembali, aku menjadi sempurna di dalam nama Yesus. Saudara lakukan terus, gempur deklarasi firman, gempur perjamuan kudus, gempur terus di dalam hadirat Tuhan, gempur di dalam penyembahan. Saudara, saya tetap percaya, bagian saudara adalah menabur. Bagian Tuhan adalah membuat panenan terjadi. Amin, saudara. Menabur soal kesembuhan, menabur soal keuangan, menabur soal pekerjaan. Bagian saudara adalah
tinggal di dalam hadirat Tuhan, lalu belajar untuk apa yang bisa saudara lakukan. Kalau ada di tangan saudara benih deklarasi, ya udah deklarasikan. Kalau saudara bisa melakukan perjamuan, kenapa tidak lakukan perjamuan? Kalau saudara bisanya cuma mendeklarasikan, ya deklarasikan. Kalau saudara bisa bikin pancake, ya bikinlah pancake. Bagian memberkati itu ada di tangan Tuhan. Ingat ya saudara, waktu Ishak menabur benih, satu kali dia menabur, saudara untuk menanam gandum cuma butuh 2 bulan untuk panen. Tapi Alkitab menuliskan Ishak baru panen 1 tahun. Berarti dalam waktu 1 tahun, Ishak itu nabur gandum berapa kali, saudara? Kalau saudara bilang 6 kali, Bu, belum tentu 6 kali, saudara. Ketika Ishak menabur gandum pertama kali misalnya, lalu setelah beberapa minggu dia tidak melihat ada tunas sedikit pun, tidak ada yang muncul. Ishak nabur lagi. Setelah beberapa minggu dia tidak juga melihat tunas, Ishak nabur lagi. Dia belum melihat tunas, Ishak nabur lagi. Dan akhirnya setelah mau 1 tahun, ini yang saya bayangkan ya, tunas-tunas yang pertama, benih-benih yang pertama yang Ishak tabur, yang tadinya tidak keluar tunas, tahu-tahu dalam sekejap, hampir setahun Ishak tumbuh semuanya, termasuk yang pertama-pertama yang tadi kelihatannya tidak tumbuh sarek. Makanya itu kenapa bisa terjadi panenannya 100 kali lipat, saudara. Itu artinya ketika saudara deklarasi, ketika saudara memperkatakan kesembuhan, ketika saudara tetap berusaha mengerjakan apa yang bisa saudara lakukan, 1 kali, 2 kali saudara belum lihat hasil, 3 kali saudara belum lihat hasil, tetaplah lakukan, tetaplah deklarasikan, tetap perkatakan iman, tetapkan ucapkan kata-kata firman, tetap katakan kata-kata kesembuhan, tetap menyembah, tetap percaya, tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Saya tetap yakin, saudara, dalam waktu 1 tahun, seperti Ishak, bahkan bisa lebih cepat. Tiba-tiba tidak ada hujan. Tanah pun masih tidak berubah. Tuhan sekonyong-konyong memunculkan kembali. Semua tunas-tunas tumbuh dari benih. Yang tadinya saudara pikir, benih saudara sudah tidak ada harapan. Tadinya saudara berpikir bahwa benih saudara sudah mati. Saudara berpikir bahwa apa yang saudara lakukan rasanya sudah mati, sudah tidak ada hasilnya. Tapi dengarkan, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepati. Amin, saudara. Karena itu malam hari ini saya ingatkan, tetaplah tinggal. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam penyembahan. Tinggal dalam membaca firman. Tinggal dalam keintiman. Tinggal dalam iman. Tetaplah baca Alkitab, tetaplah deklarasi, tetaplah percaya. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Teruslah lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Karena saya yakin Tuhan akan munculkan. Ini waktunya sebuah message Tuhan. Tuhan akan memunculkan mujizat di tempat yang tidak mungkin. Tuhan akan memunculkan mujizat di saat yang paling tidak masuk akal. Tuhan akan memunculkan sungai-sungai di padang gurun yang jelas-jelas jong, yang jelas-jelas kering, gersang, kerontang, tidak mungkin. Ini yang satu yang message yang Tuhan kasih hari-hari ini, bahwa He will give the best miracle in the worst place and in the worst time. Dia akan membuat mujizat di tempat yang terburuk dan di dalam waktu yang terburuk. Jadi ini waktunya, ini waktu terburuk. Tapi justru dia akan memunculkan mujizat yang terbaik di waktu yang tidak terbaik. Ini di dalam kondisi yang terburuk dia akan memunculkan mujizatnya. Ini yang Tuhan katakan hari-hari ini, supaya saudara dan saya tetap percaya, tetap beriman, dan tidak patah semangat, tidak putus asa. Ini pesan buat semua teman-teman di persekutuan doa di Granatura ya, supaya Anda tetap percaya, tetap yakin Tuhan akan memunculkan Ishak, panen 100 kali lipat. Makin lama makin kuat, makin lama makin diberkati, makin lama makin sehat. Seperti Bu Lili tadi juga cerita, itu proses. Saya setuju, itu proses. Amin. Tetapi kembali lagi, kalau saudara dan saya menyerah di tengah jalan, kita rugi. Kalau Ishak menyerah, pada 1 kali nabur menyerah, 2 kali nabur menyerah, dia tidak akan pernah melihat panenan 100 kali lipat. Saudara, terima dengan percaya. Di masa krisis,
Tuhan akan munculkan banyak dari kita. Tiba-tiba di top sekali, di atas, di puncak kemuliaan, di puncak kejayaan, di puncak blessing Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Saya akan berdoa buat teman-teman yang tadi menuliskan untuk permohonan doa. Bagian saya berdoa bersama dengan semua saudara. Tetapi sekali lagi, beberapa orang harus mengalami proses seperti kata Bu Lili. Dia harus mengalami proses beberapa lama, baru mengalami kesembuhan sempurna. Tetapi satu yang saya minta tadi, tetap tinggal percaya, tetap lakukan yang bisa kita lakukan.